Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Putri Nabila, Saya Reni Sofiani, Saya Lutfia Siti Salihah. saya Karimah Ramadiati. kami di sini akan memenuhi tugas mata kuliah PLSBT dengan dosen pengampu Ibu Tina Rostiani, MPD. Di sini kami akan menganalisis 2 kasus yang sedang hangat yang beredar di media sosial di Indonesia. Yang pertama yaitu Korupsi BGN, dan yang kedua, kasus asusila sesama jenis. dan juga di sini kami akan mengedukasi bagaimana etika dengan cara berdigital. Selamat menyaksikan. Kasus pertama adalah dugaan korupsi yang berkaitan dengan program Badan Gizi Nasional atau BGN. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena program gizi merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok yang membutuhkan. Ketika muncul dugaan penyalahgunaan anggaran, masyarakat merasa kecewa karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kaidah yang dilanggar yang pertama yakni kejujuran, yang kedua ada amanah terhadap jabatan serta tanggung jawab, yang ketiga transparansi pengelolaan dana publik, dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Dampak dari kasus ini yaitu pertama, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, yang kedua yaitu menghambat program kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga yaitu menimbulkan kerugian negara, dan yang keempat yaitu menimbulkan citra negatif di media sosial. Ada 4 solusi nilai yang berbasis humaniora. Yang pertama yakni menegakkan keadilan secara adil. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan pengawasan. Yang ketiga, menumbuhkan budaya anti korupsi sejak dini. Dan yang terakhir, menggunakan media sosial untuk mengedukasi, bukan menyebarkan fitnah atau hoax. Uang negara adalah amanah untuk kesejahteraan rakyat. Kejujuran adalah fondasi utama dalam setiap tanggung jawab. Kasus kedua adalah dugaan tindakan asusila sesama jenis yang terjadi di lingkungan kampus dan menjadi perbincangan luas di media sosial. Kasus ini memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian fokus pada pelanggaran norma dan tata tertib kampus, sementara sebagian lainnya mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam memberikan komentar di media sosial. Kaidah yang dilanggarnya yaitu norma kesusilaan, tata tertib lembaga pendidikan, etika dalam lingkungan akademik, dan tanggung jawab menjaga nama baik institusi. Dampak dari kasus ini yaitu bisa menurunkan citra lembaga pendidikan, menimbulkan keresahan di lingkungan kampus, menjadi bahan perundungan dan ujaran kebencian di media sosial, dan menimbulkan konflik antar warganet. Ada 4 solusi berbasis nilai humaniora. Yang pertama, menyelesaikan kasus sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Yang kedua, menghindari penyebaran identitas atau data pribadi pihak yang terkait. Yang ketiga, mengedepankan sikap hormat bermartabat manusia. Dan yang terakhir, yang keempat, memberikan edukasi tentang etika pergaulan dan penggunaan media sosial. Ketika suatu kasus viral, fokuslah pada fakta dan pembelajaran, bukan pada penghinaan atau perundungan terhadap individu. Kedua kasus tersebut, kita dapat belajar bahwa media sosial dapat menjadi sarana informasi sekaligus sarana edukasi. Namun, penggunaan media sosial harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi yang lain. Ada 5 aturan emas dalam etika bermedia sosial bagi mahasiswa juga generasi muda. Aturan pertama, saring sebelum sharing. Pastikan informasi berasal dari sumber terpercaya sebelum membagikannya kepada orang lain. Aturan kedua, hindari ujaran kebencian. Berbeda pendapat boleh, tapi gunakanlah bahasa yang sopan dan bisa menghargai orang lain. Aturan ketiga, hormati privasi. Jangan menyebarkan foto, identitas, atau informasi pribadi seseorang tanpa izin. Aturan yang keempat, fokus pada fakta. Dalam
menanggapi suatu kasus, kita harus mencermati dulu data dan juga faktanya, bukan hanya asumsi ataupun gosip yang belum jelas kebenarannya. Aturan kelima atau yang terakhir yaitu jadikan media sosial sebagai sarana edukasi, yaitu gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, inspiratif, dan juga mendukung pembelajaran. Teman-teman, setiap peristiwa yang viral terjadi di media sosial dapat memberikan pembelajaran bagi kita dalam media sosial. Contohnya seperti kasus tadi, yang pertama yaitu kasus mengenai korupsi. Dalam kasus tersebut, kita mendapatkan pelajaran bahwa betapa pentingnya menjaga amanah dan kejujuran, dan juga kasus yang kedua yaitu pelanggaran norma yang mengajarkan betapa pentingnya kita menggunakan etika dan bertanggung jawab dalam sosial. Sebagai generasi digital, kita harus bijak dalam mengelola suatu informasi dengan kritis, cermat, sopan santun, juga bertanggung jawab. Sekian video yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi